keluarga saya juga ikut ditangkap. Jadi kalau boleh tahu, penangkapannya itu terjadi sejak pagi dini hari hingga sampai sore hari. Kalau penangkapannya itu siang hari. Jadi kita dengar rencana. Untuk yang pagi juga ada, termasuk suami saya. Ya, itu mulai dari pukul 8 pagi. Itu di luar desa ya? Iya, di luar desa itu. Penangkapannya di luar desa, enggak di dalam. Di kecamatan lah, karena jalan raya. Oke Pak Bu, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Sepengetahuan saya, kemarin saya mengetahui tentang isu Wadas ini dari platform Google. Ya. Dan mumpung saya sudah berada di desa Wadas ini, ada perwakilan Bapak dan Ibu, saya mungkin bisa lebih tahu cerita secara langsungnya dari Bapak dan Ibu secara singkat dan detail mungkin. Tragedi 8 Februari kemarin yang sebenarnya terjadi seperti apa dari Bapak dulu mungkin? Ya, kalau kejadian 8 Februari itu kita dengar apa ya, mendadak sekali rencana pemerintah mau mengadakan pengukuran bersama dinas BPN atau apa itu yang dengar-dengar mau dikawal ribuan aparat gitu. Jadi kita udah grogi dulu, kita waduh ini gimana ini, mau terjadi apa. Nah, kita tidak mungkin akan menghadang itu. Yang penting kita warga yang menolak ini juga tetap menolak, menunjukkan sikap menolak. Nah, kita berkumpul di situ, kita agendakan mujahadah dari pagi sekitar jam berapa ya mujahadah ya, jam 8-an kita mujahadah. Awalnya biasa aja, mujahadah berjalan normal. Kita warga yang menolak ini berkumpul bermujahadah, banyak sekali orang. Kirain tidak akan ada apa-apa karena mereka mau pengukuran, harusnya kan ke ngalas Mas, alas pada hutan alas lahan yang mau jadikan kuer itu. Logikanya kan gitu, mau ngukur ya ke sana. Terus kita mujahadah di masjid, kumpul, kita cari aman. Tapi kita kan juga berkumpul, kita sampai kapanpun tidak membolehkan desa kita digusur gitu, kita mengukuhkan desa kita. Lah terus kejadian itu siang sekitar jam 11-an jam 11-an kita didatangi konvoi aparat dan banyak sekali itu, nggak tahu apa saja itu, bahkan itu ratusan sampai ribuan mungkin ya, itu menggeruduk posisi kita mujahadah di masjid, itu digeruduk di situ. Dia langsung penangkapan Mas. Kita dalam keadaan mujahadah ini kita ditangkapi. Nggak tahu alasannya kenapa kita ditangkap. Terus dikumpulan dulu, ada yang mau dibawa ke Polres. Itu sampai sekitar jam 5 sore. Itu kita masih bertahan di dalam masjid. Kalau aparat juga ya ada yang masuk ke Serambi, alasannya sholat untuk memancing semua keluar, tapi kita masih bertahan, tidak mau keluar. Mereka menangkapi yang di luar, ditangkapi. Udah warga udah berjerit-jerit, udah bingung ya kan, ada yang penangkapan yang secara paksa, brutal, dianiaya kayak gitu Mas. Itu ada videonya, mereka yang dipukul, ditendang. Nah, kalau saya di dalam masjid masih bertahan, keluar sampai jam 5 gini. Itu hasil dari negosiasi, ada kawan untuk diperbolehkan keluar, mau pulang monggo, katanya tidak mau ditangkap. Kita keluar terakhir itu ditangkap Mas, ikut
tangkap ya, kalau kita sudah tidak diapa-apakan kita dibawa aja ke Polres. Kalau Mbak Ana ini dari pagi sudah di luar desa sudah ada penangkapan ya Mbak ya? Ya, suami yang ditangkap, Suaminya yang Mbak Ana duluan ini jam 8 itu. dari jam 8 itu sudah langsung ditangkap ya? Iya. Langsung ditangkap, jadi kan warga udah panik. Nah udah panik gimana itu, udah penangkapan. Ya memang awalnya kan suami saya dulu yang ditangkap toh. Kan kita juga belum tahu pasti kalau di desa Wadas ini mau dikirim beberapa aparat atau orang yang tidak berpakaian seragam, kita nggak tahu pastinya Mas. Yang kita tahu itu cuma dari kabar dari WA ke WA, jadi nggak tahu pasti kalau memang benar-benar mau dikerahkan beberapa aparat untuk dikirim ke Wadas itu. Kita itu dengarnya malam dan itu langsung kita kan biasanya kalau untuk penolakan itu kan kita awali dengan memohon meminta perlindungan kepada yang kuasa, berdoa gitu, mujahadah gitu toh, kalau ada seperti itu mujahadah. Waktu itu hari Selasa pagi kan saya sama suami saya kan mau ke kota sini kan kota Purworejo gitu loh. Mau ke kota kok tiba-tiba di jalan itu sudah banyak banget aparat itu polisi atau itu yang berpakaian hitam-hitam itu apa brimob atau apa lah itu ya, itu udah banyak banget Mas. Terus saya sama suami kan sempat berhenti di jalan untuk makan dan sarapan. Nah di situ kok saya ngobrol sama suami kok ada aparat banyak banget ini, mau apa benar kok mau ke Wadas gitu toh. Kita kan ya juga cuma kira-kira toh, orang kita kan juga nggak dikabarin dan nggak tahu pasti juga toh kalau itu mau datang ke Wadas toh. Terus akhirnya nggak lama kemudian itu semakin banyak dan ada itu apa truk yang tulisannya K9 itu kan entah apa itu kan saya nggak tahu juga tahu isinya apa kan nggak tahu, itu juga ada berjalan seperti itu truk, terus sama aparat kepolisian sama brimob yang berpakaian hitam-hitam itu, seragamnya hitam-hitam itu dan kayak membawa apa tepeng gini tak, pokoknya senjata lengkap itulah. Terus akhirnya ada 3 anak laki-laki itu pas di pinggir jalan raya itu anak Wadas juga toh, kok bilang seperti ini, Mas, dari tadi saya kenapa ya kok diawasin orang itu gitu toh, orang mana gitu, ditanyain sama suami itu, orang itu loh, dia pakai motor Vario. Terus ya udah kamu nunggu di sini aja, emang mau kemana? Saya itu mau ambil bibit karet, pohon karet di Semarang gitu kan, kebetulan warga Wadas sudah banyak yang nanam pohon karet dan panen karet itu udah banyak toh. Terus anak-anak yang muda-muda kan mengikuti kegiatan penghasilan di sini kan itu udah banyak ya, udah lumayan jalan. Terus mau ambil itu niatnya anak-anak muda itu di pinggir jalan raya, udah nunggu di sini aja gitu toh. Iya kok kelihatannya rame banget, apa benar ya itu kabar mau ke Wadas gitu ya, kita nggak tahu juga ya, yang penting kita ya apa adanya cuma berdoa aja semoga baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu toh. Terus tapi motor saya di sana ya, di dekat orang yang ngawasin kita gitu toh, anak muda 3 itu. Terus akhirnya ya udah dibawa ke sini aja, kalau takut nunggu di sana. Terus dia anak 3 itu ngambil motornya, malah itu tambah disamperin lagi kayak dioyak gitu toh, dia lari lagi ke tempat saya sama suami makan. Terus yang itu yang nanyain itu nyamperin ke tempat kita makan, malah bilang gini toh, Mas ayo ke sana aja kalau pengen tahu ngapain di sini gitu, tiba-tiba toh. Loh suami saja, lo ngapain gimana Pak, saya di sini makan gitu toh. Dia manggil suami saya Mas, otomatis kan saya sama dia kan kenal. Ya memang kenal, dia seorang intel dari Polres Purworejo yang sering ke Wadas juga. Nah, terus akhirnya suami saya diam, terus bilang gini, ayo kalau mau pengen tahu polsek aja, ngapain di sini? Saya jawab, Pak nggak kayak gitu caranya Pak, kita di sini di tempat umum Pak, kita makan di sini, ngapain Bapak ngajak saya ke polsek? Emang ada urusan apa saya dengan polsek? Ya kalau mau pengen tahu itu loh, bocahmu itu di sini ngapain? Di sini tempat umum Pak, bebas. Tak bilang kayak gitu. Dia mau ke Semarang, mau ambil pohon karet. Kenapa Bapak berprasangka buruk seperti itu?
itu toh tugasnya seorang aparat mengayomi rakyat seperti itu toh, bentak-bentak di depan umum sembarangan seperti itu toh. Emang sengaja saya bilang seperti itu, emang saya apa sampai dia seperti itu gitu kan Mas. Akhirnya dia balik kanan seperti nggak tahu itu manggil temennya atau apa, yang jelas di situ berdatangan lagi lebih banyak orang. Dan saya nggak mau jadi permasalahan karena saya nggak tahu juga permasalahannya apa, kenapa saya tiba-tiba disuruh ke polsek gitu kan. Mending kita udah ayo kita pulang saja, saya sama suami gitu, daripada di sini jadi bahan pertanyaan, kita nggak tahu apa-apa ditanya-tanya, dibentak-bentak seperti itu gitu kan. Terus akhirnya anak yang 3 itu pun juga nggak jadi berangkat ke Semarang karena takut, dia diawasin terus oleh intel itu, diawasin terus Mas. Akhirnya dia balik pulang ke Wadas, saya pun juga balik pulang ke Wadas. Sebelum dapat perjalanan 100 meter, belum dapat 100 meter lah Mas, saya diberhentikan lagi sama orang yang tidak dikenal itu, pakai motor juga diberhentikan, kayak dipalak gitu, langsung berhenti di depan ban motor toh. Terus akhirnya dia bilang gini, Mas berhenti, turun. Suami saya jawab, ada apa Pak? Ayolah ikut ke polsek gitu. Udah ganti orang lagi itu Mas, 2 orang itu tidak memakai seragam, dan itu saya juga tahu dia intel juga Mas. Terus suami saya bilang seperti itu. Terus akhirnya dia bilang gini, ayo nanti kalau di polsek nanti ketemu sama Polres gitu juga. Saya jawab lagi, Mas, urusannya apa saya polsek sama Polres gitu loh, saya nggak ada urusan. Ayo biar kita jelas, nanti dijelasin di sana aja. Enggak Pak, kalau saya bilang enggak, kenapa Bapak memaksa saya gitu loh.